3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go PSS. Di era perang modern, kemenangan tak lagi ditentukan hanya oleh peluru dan senjata, tapi oleh siapa yang lebih dulu melihat, lebih dulu tahu, dan lebih dulu menyerang. Hari ini, medan perang tidak hanya terbentang di darat, laut, dan udara, tapi juga di luar angkasa. Di sana, satelit militer menjadi mata dan telinga sebuah negara, mengawasi perbatasan, mengunci sasaran, dan menjaga keunggulan informasi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah TNI sudah memiliki satelit militer? Apakah kita diam-diam telah meluncurkan penjaga langit yang mengorbit di atas tanah air kita? Atau justru kita masih bergantung pada teknologi luar di saat ancaman bisa datang kapan saja dari arah mana saja? Inilah saatnya kita mengupas tuntas dengan data, analisa, dan kebanggaan sebagai bangsa merdeka. Apakah TNI menggunakan satelit militer untuk pertahanan dan peperangan? Selamat datang di Update Militer. Hari ini kita mengulas tuntas. Apakah TNI menggunakan satelit militer untuk pertahanan dan peperangan? Mengapa satelit militer penting? Dalam setiap konflik modern, ada satu hal yang selalu menjadi penentu, kecepatan informasi dan kendali atasnya. Dan di pusat dari semua itu adalah satelit militer. Bayangkan ini, tanpa satelit, pasukan tidak bisa menerima koordinat sasaran. Rudal kehilangan arah, drone tak bisa dikendalikan jarak jauh, dan radar peringatan dini menjadi buta di tengah langit yang sunyi. Satelit militer bukan sekadar alat pengintai dari angkasa. Ia adalah ujung tombak dari sistem C4ISR, Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Dengan satelit, sebuah negara bisa melihat pergerakan musuh dari ribuan kilometer, menjaga komunikasi aman antar panglima, mengarahkan serangan presisi, hingga mengunci target dalam hitungan detik. Di era serba digital, satelit bukan lagi simbol kemajuan, tapi syarat mutlak untuk bertahan dan untuk menang. Jejak Indonesia di antariksa. Indonesia bukan bangsa yang asing dengan ruang angkasa. Sejak tahun 1976, kita telah mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang mengoperasikan satelit komunikasi Palapa A1 yang menghubungkan Sabang hingga Merauke dalam satu sinyal Nusantara. Sejak itu, langkah Indonesia tak pernah berhenti. Melalui LAPAN, kita meluncurkan satelit pengamatan bumi seperti LAPAN TUBSAT, LAPAN A2, hingga LAPAN A3 yang mampu memantau cuaca, kebakaran hutan, hingga pergerakan kapal di wilayah maritim kita. Namun, perlu dicatat, semua itu masih tergolong satelit sipil atau dual use. Artinya, bisa dimanfaatkan untuk keperluan militer, tapi bukan dirancang secara eksklusif untuk peperangan. Dengan wilayah yang sangat luas, berbatasan langsung dengan kawasan rawan konflik, dan ribuan pulau strategis, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sudah saatnya melangkah ke fase berikutnya, memiliki satelit militer penuh yang dirancang khusus untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dari luar angkasa? Satelit TNI, fakta atau bayang-bayang? Secara terbuka, Indonesia memang belum mengumumkan keberadaan satelit militer murni yang berada di bawah kendali TNI. Tapi bukan berarti Indonesia buta akan pentingnya kekuatan orbit. Beberapa satelit nasional seperti Telkom 3S, BRI, SAT, hingga SATRI A1 diketahui memiliki peran strategis dalam komunikasi nasional. Dan di balik jaringan itu, terselip jalur khusus untuk komunikasi pertahanan dan operasi militer TNI. Begitu pula dengan satelit penginderaan jauh seperti LAPAN A3 yang memiliki kemampuan untuk merekam citra resolusi tinggi. Dalam situasi genting, data ini bisa digunakan untuk mendeteksi pergerakan musuh, memantau wilayah perbatasan, atau mengarahkan misi operasi di laut dan darat.
inilah yang disebut dengan dual use satellites. Satelit yang secara teknis bersifat sipil, namun mampu dimanfaatkan oleh militer untuk misi strategis. Lalu, apakah TNI memiliki akses penuh terhadap semua data ini? Jawabannya, sebagian besar iya, melalui integrasi dengan Sistem Pertahanan Nasional dan Pusat Komando C4ISR. TNI secara bertahap membangun ekosistem digital yang saling terhubung, dari darat hingga orbit. Namun, tanpa satelit militer yang eksklusif dan terenkripsi khusus, potensi gangguan dari pihak luar tetap ada. Dan inilah celah yang menjadi perhatian serius dalam strategi pertahanan nasional ke depan. Kemitraan global dan opsi rahasia. Meski belum memiliki satelit militer eksklusif, Indonesia bukan berarti berjalan sendiri di jalur pertahanan antariksa. Dalam dunia pertahanan modern, kerja sama strategis menjadi salah satu pilar kekuatan. TNI diketahui menjalin kemitraan dengan sejumlah negara sahabat seperti Prancis, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, baik dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh, komunikasi terenkripsi, hingga akses terhadap citra satelit resolusi tinggi secara real time. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah hosted payload, yaitu teknologi yang memungkinkan muatan militer milik Indonesia ditempatkan pada satelit sipil buatan luar negeri. Dengan cara ini, fungsi strategis dapat disisipkan tanpa harus mengoperasikan seluruh satelit secara mandiri. Selain itu, terdapat indikasi bahwa Indonesia telah memperoleh hak akses terbatas terhadap satelit pengintaian milik mitra dalam kerangka kerja sama intelijen regional dan pengawasan maritim bersama di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini memungkinkan Indonesia membangun kehadiran taktis di orbit sembari menyiapkan pondasi untuk membangun satelit militer nasional di masa depan. Sebuah langkah cerdas, senyap, namun berdampak besar. Masa depan satelit militer Indonesia. Langit tak bisa dibatasi, tapi kedaulatan harus dijaga. Inilah kesadaran strategis yang kini mulai mengakar dalam doktrin pertahanan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Badan Riset Nasional telah menyusun rencana jangka panjang untuk membangun kapabilitas satelit militer nasional. Bukan lagi sekadar pengguna, tapi produsen dengan kontrol penuh dari desain, pengoperasian, hingga enkripsi data. Targetnya jelas, menciptakan satelit militer yang mampu mengamankan komunikasi pertahanan, mendukung operasi taktis di darat, laut, dan udara, serta menjadi mata strategis dalam menghadapi potensi ancaman regional. Sebagai langkah awal, proyek seperti Satria 1 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola satelit komunikasi berkapasitas tinggi. Kedepan, versi militernya bisa dibangun dengan kanal khusus TNI, sistem proteksi anti-jamming, dan orbit yang didedikasikan untuk pengawasan wilayah strategis. Selain itu, dengan kemajuan industri pertahanan dalam negeri dan kolaborasi bersama mitra global, Indonesia kini berada di ambang era baru, era pertahanan orbital, sebuah dimensi kelima dari kekuatan nasional, setara pentingnya dengan darat, laut, udara, dan siber. Dan jika proyek ini terwujud, Indonesia tidak hanya akan menjaga kedaulatan dari permukaan tanah, tapi juga dari langit tertinggi yang pernah kita jangkau. Di medan perang masa kini, musuh yang paling berbahaya adalah ketidaktahuan, dan kekuatan terbesar adalah informasi. Dari orbit yang hening, satelit menjadi penjaga tak terlihat, menyaksikan pergerakan musuh, melindungi jalur komunikasi, dan menjaga nyala kedaulatan yang tak boleh padam. Indonesia mungkin belum sepenuhnya memiliki kekuatan luar angkasa yang setara dengan negara-negara besar. Tapi satu hal yang tak bisa diremehkan, kita bergerak, kita membangun, kita bersiap. Dan saat satelit militer pertama dengan lambang Garuda mengorbit di atas bumi pertiwi, dunia akan tahu bahwa Indonesia tak hanya menjaga tanah air, tapi juga menatap bintang dengan kepala tegak. Karena pertahanan sejati adalah tentang melihat lebih jauh, berpikir lebih dalam,
dan bertindak sebelum terlambat. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Update Militer, di mana analisa menjadi senjata dan informasi menjadi benteng pertahanan kita. Salam hormat untuk negeri tercinta.